earthquake, terus akhirnya nyerempet ngobrol masalah agama, ceritalah yang statementnya Chandra waktu itu, dia statementnya sama kayak Mbak Liana kok. Sama kan? Apa jawabannya? Ya nggak bisa, kamu nggak bisa maksa orang untuk masuk Islam. Kalau dia maunya belajar dulu sebelum bersyahadat, ya kita fasilitasi. Kalau emang Mbak Ica ini masih Kristen ya, Mbak Ica? Masih. Ini kali keberapa? Kali kedua di MCY. Kali kedua di MCY. Perasaannya gimana dari pertemuan pertama dan kedua ini? Adem. Terus apa lagi? Terus semua orang tak rongrong pertanyaan sih sebenarnya. Mereka mau menerima dan menjelaskan dengan pelan-pelan untuk saya yang awam juga kan gitu. Meskipun ya pertanyaannya pertanyaan gitu kayak kenapa kok Al-Qur'an itu harus bahasa Arab gitu. Dijawab ya bukan harus, cuma memang diturunkannya itu di tanah Arab, makanya bahasa Arab. Lalu karena orang Arab itu pada dasarnya suka berkelana, suka berdagang, terus barulah di situ saya ngeh, oh iya itu untuk mempermudah penyebaran agama. Berarti Allah itu strategis juga hal-hal yang kayak mungkin kita mikirnya kayak agama itu hanya bisa ditelan dengan hati. Sebenarnya kalau kepalanya terbuka juga, meskipun tadi katanya Mbak Rina juga ya, nggak semua orang itu bisa mengerti. Mereka kebanyakan hanya ingin bertanya itu hanya untuk menentang dan menyalahkan gitu. Tapi tadi setelah diskusi sama Mbak Rina, banyak loh hal-hal yang make sense juga gitu dari agama Islam yang selama ini kayak agama itu jangan dipakein pikiran, nanti kamu nggak nyambung, emang harus pakai hati gitu. Ternyata nggak juga gitu. Karena Tuhan menciptakan kita dengan kepala dan hati untuk bisa berpikir, dan Tuhan memfasilitasi itu kok untuk memberikan kita jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita mungkin remeh, tapi ternyata semua itu ada jawabannya. Bisa dijelaskan ya. Jadi yaitu turunan Palestina sama Turki. Palestina dan Turki, kamu kenal di mana? Kenal dari temenku. Dia itu researchernya UMY. Terus apa yang kamu suka? Pinter. Ngobrol banyak hal. Dia itu researcher earthquake, terus akhirnya nyerempet ngobrol masalah agama, ceritalah yang statementnya Chandra waktu itu, dia statementnya sama kayak Mbak Liana kok. Sama kan? Apa jawabannya? Ya nggak bisa, kamu nggak bisa maksa orang untuk masuk Islam. Kalau dia maunya belajar dulu sebelum bersyahadat, ya kita fasilitasi. Kalau emang dia mau tahu. Kan? Agak geser. Bajuku koyok ketenteng. Telepon. Siapa ini? Nggak kenal. Oke. Ya. Jadi gitu, tadi sudah ngobrol sama Mbak Rina, sama Mbak Novi, sama Mbak Adit ya tadi. Terus kesannya Ica gimana? Kenal dengan teman-teman di sini yang aktif di Morelau Center Yogyakarta. Apa yang mau kamu sampaikan? Kan selama ini kan interaksi dengan teman-teman kan mungkin bahasanya tidak seperti bahasan Ica ke kami ya kan, lebih dalam gitu soal agama gitu kan gitu. Nah, kesannya Ica sendiri seperti apa sih? Apakah Islam tuh semenakutkan itu? Apakah gimana? Apa sih yang ada di pikiranmu saat ini? Mungkin belum jalannya ketemu tempat-tempat yang tepat waktu itu, tapi yang saya percaya ya jalan-jalan itulah yang akhirnya bawa saya ke MCY. Perjalanan ke MCY itu juga bukan perjalanan yang menyenangkan sebenarnya. Tahu MCY itu bukan dari perjalanan yang menyenangkan, tapi bersyukur bisa ketemu sama Mbak Liana, Mbak Novi, teman-teman MCY di sini dengan jalan yang nggak menyenangkan itu. Nah mungkin kalau teman-teman mau kesini, mau sharing-sharing, mau tanya-tanya, apapun itu selama datangnya itu dengan tangan terbuka dan pikiran terbuka, pasti juga responnya dengan tangan dan pikiran yang terbuka juga. Diterima semuanya. Oke. Menyenangkan. Jadi sekarang mindsetmu tentang Islam itu seperti apa, Cak? Waktu itu aku paling namanya sih. Mas Amru ini. Mas Amru. Kalimatnya yang paling saya ingat sekarang itu adalah Islam itu adalah agama yang adil gitu. Kalau kamu tidak merasakan keadilan dalam Islam, ya berarti itu bukan Islam. Jadi itu sih yang selama ini kayak
neriman gitu bahwa ya enggak, Islam tidak diciptakan untuk hal seperti itu. Kalau ada ketidakadilan sebenarnya itu berarti bukan ajaran Islam yang tepat, harus ada keadilan di dalamnya. Bahkan untuk orang-orang yang belum terbuka sekalipun. Waktu itu kan juga dijelasin pembahasan kafir dan non muslim gitu ya. Kafir yang artinya tertutup, non muslim yang artinya belum selamat gitu. Ternyata lebih tidak selamat, ternyata memang lebih lembut kalau disebut kafir gitu ya, gitu. Kaum-kaum yang masih belum terbuka. Baik. Oke, Masya Allah. Iya loh, kamu ini kritis, terus pintar, cerdas juga. Kamu mencerna apa yang disampaikan orang tuh nggak langsung ditelan mentah-mentah, tapi kamu juga berpikir, ada proses di situ. Jadi kami senang bisa ketemu dengan Mbak Ica, bisa ngobrol, bisa sharing, bisa tukar pengalaman. Mungkin harapan kami sih Mbak Ica tetap menganggap kami sebagai teman, sebagai sahabat yang bisa kalau jangan ragu atau jangan gimana-gimana, kalau mau main kesini main aja, datang aja, karena kami selalu terbuka untuk teman-teman semuanya juga yang mau main kesini. Kita ini banget sih happy banget, senang banget. Tadi ya kita open minded, terbuka. Kalau mau ngobrol bukan debat ya, bukan berargumen ya, bukan cari mana salah mana benar, enggak, tapi kita diskusi, lebih ke diskusi ilmiah tadi ya. Dan memang agama ini kalau ngomongin agama nih nggak lepas dari keyakinan kita, tapi juga nggak bisa lepas juga dari akal pikiran kita. Ada proses berpikir di situ. Nah ini yang sedang dialami oleh Mbak Ica, yang sedang dicerna juga, gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu rezeki juga, baik untuk saya, buat teman-teman, baik untuk Mbak Ica juga, bisa kenal, bisa berinteraksi semuanya atas kehendak Allah. Mudah-mudahan Allah selalu menyertai kita, menyertai langkah kita, memudahkan proses belajar kita juga, gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Apa? Selanjutnya apa nih? Plannya apa nih? Terima kasih dulu buat MCI karena sudah menerima saya. Nah, kalau tadi sih proyeknya sama Mbak Rina juga, ya nggak apa-apa, bertanyalah sebanyak-banyaknya, cari tahu yang memang kamu pengen tahu. Karena tadi ada kalimatnya yang beliau kutip juga dari Ustadz Felix Shaw, banyak alasan orang masuk Islam gitu, tapi seenggaknya kamu harus tahu satu alasan kenapa kamu tetap stay di Islam. Banyak orang yang jadi Islam ya karena dari lahir, ada juga yang karena keperluan keluarga, atau ada hal-hal yang memang mengharuskan mereka menjadi Islam, apapun itu pilihannya. Tapi ketika sudah memilih untuk menjadi seorang Islam, ya peganglah alasan itu. Sehingga kalau Mbak Rina tadi mempraktekkan, ya aku udah senang di sini karena aku tahu kenapa aku Islam, nggak akan keluar dari sini. Itu sih, itu yang masih akan terus dipelajari juga, dicari pelan-pelan, dibimbing sama teman-teman juga dari MCI. Dan ya emang harus cari tahu gitu. Kalau memang kalian pengen tahu, ya tunjukkan, cari tahu gitu. Baik, rencananya mau belajar apa dulu ini? Tadi sih sama Mbak Rina, kalau aku sharingnya belajar sejarahnya Islam dari orang Islamnya sendiri gitu kan. Kalau selama ini sejarah Islam ya taunya ya dari kita pelajaran IPS lah, pelajaran agama, tapi kan bukan agama yang dari Islam sendiri. Karena ya jujur 27 tahun di agama yang sebelumnya pasti masih ada bahasa-bahasa seperti tapi kalau di agama aku dulu seperti ini. Nah, kalau hal-hal seperti itu sebenarnya ada rasa nggak enak, cuma tadi katanya ya nggak apa-apa ya, karena yang kamu tahu masih itu. Nanti kayak kita belajar pelan-pelan secara Islam. Terus tadi yang saya tangkap adalah kalau kamu belajar Islam, ya kamu memang harus meyakini dulu bahwa Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Karena apapun yang Muhammad lakukan itu menjadi adat dan tradisi yang diterapkan juga, menjadi sunnah yang menjadi terapan yang kita percayai juga. Nah, kalau kamu hanya percaya ajarannya tapi masih meragukan, apa iya ya Muhammad itu utusan Allah, ya nggak bisa gitu. Makanya kalimat syahadat itu Muhammad ada di situ juga, karena apapun yang Muhammad lakukan kita percaya itu dinafaskan oleh Allah. Ya, gitu. Baik.
Jadi memang syahadat itu ada 2 kalimat. Yang pertama meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan yang kedua adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah. Nah, jadi kalau percaya dengan kalimat syahadatnya yang pertama tapi tidak yang kedua, ini juga tidak sempurna syahadatnya. Jadi mungkin ini step awal untuk Mbak Ica, mungkin lebih mengenal dulu Islam itu seperti apa, sejarahnya, mungkin juga kisahnya Nabi Muhammad ini seperti apa, mengenal lebih dekat sosok beliau yang kita muliakan, begitu. Masya Allah. Oh ya, kalau kehidupan keagamaan Mbak Ica yang sebelumnya sebagai seorang Nasrani itu seperti apa selama ini? 27 tahun nggak sebentar kan? Nggak sebentar. Ya, Kristen dari lahir, belajar ngomong juga di gereja, karena ketemunya sama teman-teman sekolah minggu kan ya. Terus ya aktif pelayanan sebenarnya, aktif pelayanan, pelayan mimbar, ya jadi singer, dan juga memimpin kelompok kecil pendalaman Alkitab gitu. Sehingga sebenarnya Islam juga nggak asing-asing banget, karena kan kalau kita memimpin kelompok kecil kita juga harus belajar agama-agama lainnya. Terus keluarga itu juga sangat diverse, jadi agamanya beda-beda satu keluarga, cuma memang kita setaat itu sama agama kita masing-masing gitu. Yang Islam ya Islam yang taat, yang Katolik yang taat, Hindu yang taat, Kristen juga Kristen yang taat. Jadi selama ini menjalankan perannya sebagai seorang Nasrani ya sudah pol gitu ya menurut kalau Ica. Menurut saya sih masih belum pol ya, tapi setidaknya yang saya mampu itu dijalankan. Meskipun sebenarnya masih bisa kok lebih daripada itu. Iya gitu. Oke. Ya, kita belum tahu. Mungkin ya teman-teman sih yang belum tahu. Kalau backgroundnya Mbak Ica sendiri ini sebetulnya datang dari keluarga yang seperti apa sih gitu, dan kondisinya sekarang itu seperti apa ya. Kalau keluarga yang biasa aja ya, keluarga pada umumnya. Tapi kalau istilahnya anak sekarang tuh geprek generation gitu loh. Bukan sandwich generation lagi. Malah geprek ya. Nyebutnya udah geprek karena ini di Jogja ya. Iya. Geprek banget. Lalu yang berikutnya saya itu ODGJ, orang dengan gaji Jogja. Orang dengan gaji Jogja. Ya jangan diekspektasikan seperti, meskipun ya syukurlah gajinya cukup lah intinya. Tapi di sini pada dasarnya yang paling utama karena waktu itu pengen bukan nongkrong, pengen join mbak-mbak lagi sholat di tengah teriknya Jogja, Depok, Sleman yang sangat itu mbak-mbak sholat kok kayak adem ya gitu. Kalau aku join ke situ bisa nggak ya, bakal diliatin nggak ya, apakah boleh nggak ya gitu. Dan yang kedua ya tadi itulah jalannya Tuhan, dipertemukan dengan hal-hal relasi-relasi yang tidak menyenangkan, justru malah mengantarkan ke MCYI. Tapi pernah nggak sih nyoba untuk sholat? Pernah? Pakai mukena sih. Pakai mukena sih? Adem kan ya, apalagi mukena yang tie-dye itu loh sekarang mbak. Tahu nggak ya mukena bayi itu kan enak banget ya. Atau mukena yang katun yang pernah diiklanin Saskia juga itu waktu itu kayak enak banget. Saya punya koleksi mukena gitu. Oh, masya Allah. Punya koleksi mukena tapi belum sholat ya? Belum. Cuma dipakai aja. Oke. Baik. Tapi sejauh ini nyaman ya proses berjalan ini dengan Mall Center Yogyakarta tuh berjalan nyaman. Lebih nyaman di sini daripada kalau teman-teman tanya-tanya gitu, mending langsung ke sini aja karena di sini kan ya udah biasanya menangani orang-orang yang convert, yang berusaha transfer gitu ya. Di sini aja. Oke. Kalau pada heran loh kok pembimbingnya pada bisa paham agamaku ya, karena ini mualaf center teman-teman. Kalau nggak paham ya gimana ya. Bukan untuk menyerang kalian kok, tapi karena memang mereka ini salah satu juga nih yang mau saya tanyakan ke Mbak Ica. Apakah sejauh ini pernah nggak menemukan kami, salah satu dari kami menjudge gitu agama lain? Enggak, malah tak guyoni. Malah kami cerita banyak panjang kayak, kalau menurutmu gimana? Itu yang sering diucapkan oleh teman-teman di sini juga gitu. Kalau menurut Ica, nah kalau menurutmu dibalikin lagi, dikasih kesempatan yang tadi, makanya Mbak Liana bilang Ica berpikir dengan apa-apa yang disampaikan ya, karena mereka memberikan ruang untuk berpikir gitu, nggak sekedar ngomong gitu kok. Tidak hanya berbicara tapi juga mendengarkan ya. Ya, mendengarkan, dikasih space dulu untuk masuk topik sebelumnya. Nah, kalau udah segitu
Kalau Ica ya apa? Last statement, closing statement dari Ica, apa yang mau disampaikan? Closingnya aja apa? Terima kasih MCY sudah menerima saya, dan saya yakin sih jalannya untuk ketemu MCY itu bukan karena kebetulan, tapi memang diarahkan juga. Ada rezekinya bisa ke sini, ya ketemu juga sama teman-teman MCY. Temenin belajar terus aja sih. Amin, amin. Semangat belajarnya ya, Ica ya. Tetap ke sini, datang ke sini, komunikasi terus, saling support kita. Gitu. Terima kasih ya, Pak Ica ya. Dengan senang hati Mbak Liana. Sudah ketemu dia. Kasih. Sekarang kita lanjut ke Mbak Frida. Sebentar ya, lanjut sama nih. Jangan jadi merepet. Udah selesai Mbak Frida. Udah, aku ngobrol sebentar boleh ya? Iya. Apa? Iki. Saya miss. Apa? Orderan. Nah, terus piye kan aku wis anu. OVO. Tapi biasa tek OVO tak kira wis terbayar. Kamu minta rekening masnya, transfer ke masnya. Nah, kan berani ngomong. Alhamdulillah tadi sudah dengan Mbak Ica, sekarang lanjut sama Mbak Frida. Apa kabar Mbak Frida? Sehat ya? Alhamdulillah. Ini Mbak Frida tadi sudah bimbingan juga, praktek sholat, tadi juga setoran hafalan dengan Mbak Nita, Al-Fatihah ya tadi ya, sudah hafal Al-Fatihahnya. Dan tadi ikut hapus tato. Ya, betul. Gimana tadi prosesnya dari awal? Gimana ya, rasanya panas, sakit tapi masih bisa ketahan sih. Lebih sakit mana? Pas bikin apa pas ngapusnya? Pas ngapus. Pas ngapus. Iya. Apa yang panas. Oh, panas. Iya. Panas sakit tapi masih bisa ketahan. Kalau aku ada banyak atau hanya di satu titik saja? ada lumayan banyak. Lumayan banyak. Iya. Rencananya gimana? Apakah mau di hapus semua, dieksekusi semua atau? Iya, udah dihapus semua soalnya. Oh gitu. Iya. Ada berapa banyak? Berapa Tangan, titik? sama di kaki 2, di sini. Tapi tadi sudah semua? Udah semua. Semuanya? Berapa? 1, 2, 3. Berapa? 8 apa 10 mungkin. Kecil-kecil soalnya. Wah, 8 atau 10 titik ya, sekitar 8 sampai 10 titik, dan tadi sudah dieksekusi semuanya. Tadi apa kata Mbak Pipit? Tadi kan katanya kalau misalnya ada keloid atau apa nanti suruh lapor gitu kan. Soalnya kan aku ada kemarin sempat bekas luka terus muncul keloid. Nah, takutnya nanti kalau pas habis dihapus terus besoknya mau di terapi lagi takutnya muncul keloid atau gimana. Nanti akan dipantau sama Pipit nanti. Kan Mbak Frida satu mualaf, terus ini juga malah memberanikan diri untuk hapus tato. Apa yang menjadi motivasi Mbak Frida? Kalau dari aku sendiri udah nggak nyaman aja Mbak kalau punya tato gitu, terus kemana-mana, terus apa ya, kalau salim juga sama orang tua atau sama orang tuanya temen gitu, kayak jadi kayak apa ya, kalau bahasa Jawanya pekeo gitu loh. Jadi nggak enak aja, sungkan. Kalau kelihatan gitu sungkan. Baik. Tapi gimana perasaannya Mbak Frida sekarang, gimana setelah syahadat terus sekarang hapus tato juga, perasaannya gimana? Kalau dari aku sendiri lega sih Mbak, karena udah kayak ya udah aku pengen apa ya, kedepannya kan pengen memperbaiki diri juga. Ya terus habis itu udah hapus tato juga. Semoga kedepannya bisa jadi pribadi yang lebih baik lah. Dari yang kemarin. Amin. Insya Allah. Berarti ini next minggu depan ya, disuruh datang lagi ya? Iya. Oke. Minggu depan datang lagi untuk tembak keduanya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Mbak Frida sudah berbagi, sudah ngobrol, sudah sharing juga ya. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah hari ini berjalan lancar semuanya kegiatannya, dan mulai tadi dari awal kajian, lalu juga ada bimbingan, ada setoran hafalan, lalu juga ada yang ambil sertifikat, tes sholat, terus ada tadi juga yang hapus tato. Nah ini setelah ini nanti kegiatannya akan dilanjutkan, ada rapat untuk program Walaf Center Yogyakarta selama bulan Ramadan. Nah nanti untuk teman-teman yang mau support kegiatan kami selama bulan Ramadan, kami silahkan bisa menyalurkan bantuannya atau donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah, menjadi kebaikan untuk semuanya, dan juga mudah-mudahan membawa pahala untuk kita semuanya gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan nanti. Silahkan bisa melalui rekening yang tertera di video ini gitu. Nanti seperti apa koordinasinya, seperti apa rapatnya, dan siapa saja yang terlibat, program-programnya apa saja, kita nanti akan laporkan melalui video selanjutnya begitu. Alhamdulillah, akhir kata barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.